Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Swallow. Film ini telah rilis pada tanggal 28 April tahun 2019. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita yang memiliki kehidupan mewah serta suami yang sangat menyayanginya. Tapi di tengah kehidupannya itu, wanita ini merasakan kesepian yang mendalam serta tekanan dari kehidupan mewah yang baru saja ia jalani. Kini, untuk melewati tekanan itu, wanita ini memiliki hobi yang aneh, yaitu memakan benda yang seharusnya tidak dimakan, mulai dari baterai, paku payung, gembok, dan lain-lain. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Hunter. Hunter merupakan seorang wanita yang baru saja menikah dengan seorang pria kaya bernama Richie. Sebelum menikah, Hunter hanya wanita biasa yang bekerja sebagai karyawan toko. Dirinya adalah wanita yang ceroboh dalam melakukan banyak hal. Maka dari itu, Hunter termasuk wanita yang sangat beruntung karena dirinya bisa menikahi seorang pria yang sangat kaya. Setelah menikah, kebutuhan hidupnya pun sangat terpenuhi sehingga Hunter tidak perlu bekerja lagi. Kemudian, Richie pun ditunjuk sebagai CEO baru di perusahaan ayahnya. Hal itu membuat Richie semakin sibuk dan dia mulai tidak perhatian pada Hunter. Beberapa hari kemudian, Hunter mengetahui bahwa dirinya sedang hamil. Richie sangat senang dengan berita kehamilan Hunter, tetapi tidak dengan Hunter. Di sini terlihat bahwa Hunter seperti khawatir jika dirinya hamil. Richie pun segera memberitahu orang tuanya tentang kehamilan Hunter. Mereka semua pun makan malam bersama di sebuah restoran. Kemudian saat Hunter bercerita, ayah dan ibu Richie tidak menunjukkan ketertarikan mereka pada cerita yang disampaikan Hunter. Hunter pun merasa sangat bersedih karena hal itu. Di sini, kita dapat melihat bahwa Hunter merasa tidak bahagia. Keesokan harinya saat Hunter sedang mendekorasi kamar yang disiapkan untuk anaknya, ibu Richie datang dan memberinya sebuah buku untuk Hunter. Di sana, ibu Richie menyuruh Hunter untuk memanjangkan rambutnya karena Richie suka wanita yang memiliki rambut panjang. Mendengar hal itu, Hunter seperti merasa mendapatkan tekanan dari ibu Richie. Dia selalu saja menyuruh dirinya untuk melakukan apapun yang bisa membuat Richie senang. Karena rasa tekanan yang ia dapatkan, Hunter mulai tergoda untuk memakan kelereng yang ada di rumahnya. Hunter pun menjadi tidak terkendali dan dia langsung menelan kelereng itu. Setelah menelan kelereng itu, Hunter merasakan sesuatu yang berbeda, di mana ia merasakan kepuasan dan kesenangan tersendiri setelah menelan benda itu. Lalu keesokan harinya, setelah buang air besar, Hunter mengambil kelereng itu dari kotorannya dan menaruhnya di meja rias. Kemudian di siang harinya, ibu Richie meminta Hunter untuk datang ke rumahnya. Mereka pun berbincang-bincang tentang masa lalu Hunter sebelum menikah dengan Richie. Kemudian, ibu Richie bertanya pada Hunter apakah dia bahagia menikah dengan Richie atau dia hanya pura-pura bahagia. Walau Hunter berkata dirinya bahagia, kita dapat melihat secara jelas bahwa Hunter merasa tidak bahagia. Setelah pulang dari rumah Richie, Hunter menemukan sebuah paku. Keinginannya untuk memakan paku itu mulai muncul di kepalanya. Walau tahu jika paku itu berbahaya jika ditelan, Hunter tetap memaksakan diri untuk menelan paku tersebut. Saat menelannya, Hunter merasakan rasa sakit. Tapi tak lama setelah itu, dia merasa senang dan bersemangat lagi. Di malam harinya, Hunter kembali buang air besar dan mengambil paku itu dari kotorannya. Saat buang air besar, Hunter mengeluarkan darah akibat paku yang dia telan. Tetapi, Hunter merasa puas dengan apa yang dia lakukan. Semenjak saat itu, Hunter mulai menelan banyak benda seperti baterai, kertas, gembok, kerang, dan lain-lain. Koleksi barang yang telah ia telan pun menjadi bertambah. Sejak saat itu, Hunter merasa senang dengan hobi barunya. Tetapi, sesuatu yang tidak diinginkan Hunter pun terjadi. Saat pemeriksaan USG di rumah sakit, dokter secara tidak sengaja menemukan benda-benda yang ditelan oleh Hunter. Karena khawatir, Richie pun meminta dokter untuk segera melakukan operasi untuk mengeluarkan benda-benda asing itu. Di dalam perut Hunter, dokter menemukan berbagai macam benda kecil seperti peniti, batu, jepit baju, dan yang lain-lain. Kemudian dokter pun mendiagnosis Hunter bahwa dia mengalami gangguan makan yang disebut pica disorder. Pica disorder adalah gangguan makan di mana penderitanya akan memiliki sebuah keinginan untuk menelan benda yang tidak seharusnya dimakan. Menurut dokter, pica yang dialami Hunter terjadi akibat Hunter yang sedang hamil ini kekurangan zat besi.
Maka dari itu, Hunter ngidam sesuatu yang tidak lazim. Setelah mengetahui istrinya mengalami pika, Richie pun menjadi marah pada Hunter karena Hunter tidak memberitahu Richie tentang hal itu. Keesokan harinya Hunter dibawa ke psikiater untuk melakukan terapi. Di dalam terapi itu, Hunter mengaku bahwa ia memakan benda yang seharusnya tidak dimakan karena dia menyukai tekstur benda itu di mulutnya. Ia juga merasakan nikmatnya saat benda itu mulai melewati tenggorokannya. Setelah pulang dari psikiater, Richie membawa seorang pengawal sekaligus perawat bernama Lu-E yang akan selalu mengawasi Hunter selama dia berada di rumah. Yang dibutuhkan Hunter hanyalah perhatian dan kasih sayang dari Richie. Tetapi, Richie hanya sibuk bekerja. Hunter pun merasa semakin tertekan dengan keadaannya yang sekarang. Karena hal itu, Hunter secara diam-diam menyembunyikan benda kecil di kamar mandinya dan dia mulai menelan benda itu untuk membuatnya kembali tenang. Setiap hari, Hunter pergi ke psikiater untuk menerima terapi agar penyakit pikanya bisa sembuh. Setelah pulang dari sesi terapi, Hunter bersiap-siap di rumahnya untuk mengadakan pesta ulang tahun Richie. Tetapi saat acara berlangsung, semua orang yang datang ke acara itu mengetahui bahwa Hunter mengalami gangguan pika. Hal itu pun membuat Hunter menjadi marah pada Richie yang dengan sengaja mengumbar aib Hunter. Keesokan harinya Hunter kembali menemui psikiater. Lalu, Hunter mulai mengungkapkan masa lalunya pada psikiater itu. Ternyata, Hunter ini adalah anak dari hasil pemerkosaan. Dahulu, ibu Hunter diperkosa oleh seseorang yang bernama William Erwin. Setelah itu, ibu Hunter pun hamil tetapi dia tidak ingin menggugurkan kandungannya karena hal itu dilarang dalam ajaran agama. Setelah itu, pelaku pemerkosaan itu ditangkap dan dipenjara. Hunter yang merupakan anak haram ini sejak kecil telah diabaikan oleh ibunya sendiri. Apalagi, ibunya ini telah menikah dan memiliki anak sendiri. Setelah mendengar cerita Hunter, psikiater itu menjadi kasihan padanya. Psikiater itu sangat mengkhawatirkan kondisi psikologis Hunter. Suatu hari, saat Hunter sedang menanam bunga, dia mulai bisa menahan keinginannya untuk memakan tanah. Hal itu merupakan sebuah perkembangan baik yang dialami Hunter. Kemudian Hunter pergi mencari Richie untuk memberitahukannya bahwa dia mulai bisa menahan diri. Tetapi, Hunter malah menguping pembicaraan Richie dengan psikiaternya. Psikiater itu menyuruh Richie untuk lebih sayang pada Hunter karena kondisi psikologis Hunter yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian, psikiater itu memberitahu semua masa lalu Hunter pada Richie. Hunter pun menjadi kesal dan dia mulai mengalami tekanan. Hunter mulai panik dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Kemudian Lu-E datang dan mencoba menenangkannya yang sedang bersembunyi di bawah kasur. Di sini mulai terlihat bahwa Lu-E mulai kasihan pada Hunter yang tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dia dapatkan. Mereka berdua pun ketiduran di bawah kasur. Setelah bangun, Hunter yang masih merasa panik tidak dapat mengendalikan dirinya. Lalu Hunter menelan benda berupa obeng. Tapi untung saja Lu-E dengan cepat datang dan memanggil bantuan. Hunter pun segera dioperasi untuk mengeluarkan obeng itu. Setelah pulih, orang tua Richie dan Richie berencana untuk membawa Hunter ke rumah sakit jiwa sampai bayinya lahir. Jika Hunter menolak untuk dirawat di rumah sakit jiwa, maka Richie akan bercerai dengan Hunter. Hunter pun tidak ingin bercerai dengan Richie. Dia dengan terpaksa harus menerima dirinya dirawat di rumah sakit jiwa. Sebelum pergi ke rumah sakit jiwa, Hunter meminta waktu sebentar untuk mengambil charger HP-nya. Lu-E pun ikut bersamanya untuk tetap mengawasi Hunter. Di sini terlihat bahwa Hunter sebenarnya tidak ingin pergi dan dia merasa tidak bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Hunter juga merasa bahwa keluarga Richie hanya menginginkan anak yang dia kandung saja. Kemudian Hunter memutuskan untuk kabur melarikan diri dari Richie dan keluarganya. Kemudian Lu-E mengizinkan Hunter untuk kabur karena hanya dia yang bisa merasakan kesepian dan kesedihan dari Hunter. Sejak awal Lu-E sudah merasa kasihan pada Hunter yang selalu diabaikan dan diatur-atur oleh keluarga Richie. Lu-E membantu Hunter untuk kabur dengan cara membuat seolah-olah Hunter melarikan diri secara diam-diam melalui jendela kamar mandi. Setelah itu Hunter pun berhasil kabur dan dia menginap di sebuah penginapan. Di sana Hunter menelpon Richie untuk mengatakan bahwa dirinya masih mencintai Richie. Kemudian Richie meminta Hunter untuk kembali. Akan tetapi, Hunter menolak untuk kembali bersama Richie. Jawaban itu membuat Richie menjadi marah pada Hunter. Hunter pun menjadi sedih karena Richie hanya peduli soal anak yang dikandung Hunter. Kemudian Hunter menghancurkan ponselnya agar Richie tidak dapat melacak keberadaannya. Lalu, Richie pun memakan tanah karena dirinya merasa tertekan dengan masalah yang dia hadapi saat ini.
Lalu keesokan harinya, Hunter meminta tolong pada ibunya untuk memberikannya tempat tinggal karena Hunter tidak memiliki tempat tujuan. Tetapi ibunya menolak untuk memberikannya tempat tinggal karena ada saudara Hunter yang tinggal di rumah ibunya. Ibunya tidak bisa lagi menampung orang lagi. Karena tidak punya tempat tujuan, Hunter memutuskan untuk bertemu dengan ayah kandungnya yang bernama William. Sesampai di rumah William, ternyata William telah memiliki kehidupan yang bahagia. Hunter datang tepat saat ulang tahun anak dari William. Di sini William belum mengetahui siapa Hunter ini dan semua keluarganya juga tidak mengetahui tentang masa lalu William. Di saat William dan Hunter hanya berdua, Hunter pun memberitahu William bahwa dia adalah putri dari William. William kaget dan dia mulai menjelaskan tentang rasa penyesalan atas perilakunya di masa lalu. Hunter hidup dengan rasa malu karena dirinya adalah anak haram. Tetapi William menegaskan bahwa dia tidak perlu merasa malu karena selama ini Hunter tidak bersalah atas apapun. Perkataan William membuat Hunter kembali percaya diri dan memberinya kekuatan untuk memulai hidupnya lagi. Kemudian Hunter memutuskan untuk menggugurkan kandungannya karena dia belum siap menjadi seorang ibu. Alasan lain Hunter menggugurkan kandungannya adalah karena dia tidak ingin anaknya memiliki nasib seperti dirinya yang dibesarkan tanpa rasa cinta dan kasih sayang. Kini, Hunter mulai melanjutkan kehidupannya yang baru dan film pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.